Sampai anu-anunya dibongkar seperti ini. Ini sudah kurang ajar. Ini sudah tidak bisa dibiarkan. Kalian, demi Allah, kami akan sihat dengan kalian. Kami akan datang bersat. Kurang ajar. Kau kira kau Tuhan kalian sebenarnya, ha? Iblis kau. Setan cengcalo kau. Kurang ajar. Khimar. Kami tidak akan diam. Demi Allah, kami akan dibawa alasan kami. Kami akan bawa pencinta kami untuk bersiap di Allah. Nawan kalian iblis. Iblis. Nah, kami itu tidak tahu, cuman pada posisi Habib Ba'alawi yang punya pengikut dan juga laskar ingin ratakan daripada PWILS yang telah membongkar secara paksa makam daripada kakek buyut para Habib Ba'alawi. Seperti apa videonya? Mari kita lihat dulu videonya teman-teman semua. Laskar monyet PWILS ini sering membuat gaduh di Indonesia. Semoga kedepannya laskar monyet PWILS ini dibubarkan oleh pemerintah. Kalau tidak bisa dibubarkan, maka kita ratakan laskar monyet PWILS spesialis pembongkar makam-makam. Nauzubillahi min zalik. Sampai anu-anunya dibongkar seperti ini. Ini sudah kurang ajar. Ini sudah tidak bisa dibiarkan. Kalian, demi Allah, kami akan sihat dengan kalian. Kami akan datang bersat. Kurang ajar. Kau kira kau Tuhan kalian sebenarnya, ha? Iblis kau. Setan cengcalo kau. Kurang ajar. Khimar. Kami tidak akan diam. Demi Allah, kami akan dibawa alasan kami. Kami akan bawa pencinta kami untuk bersiap di Allah. Nawan kalian iblis. Iblis. Nah, kami itu tidak tahu, cuman pada posisi akhir-akhir kemarin juga tidak datang ke kami langsung ditambahi bangunan. Itu nggak datang. Jadi yang jelas kami tidak memberikan izin. Setelah itu Oke. Eksekusi. Wih, mantap. Serem. Wih, mantap kok. Oke. Kondisi saat ini, guys, rusak. Ayo, serangan dan. Wih, serem. Oke. Berusaha dan berjanji melakukan penyidikan ini dengan transparan. Jadi kita percayakan, kami mohon nanti setelah ini pulang ke rumahnya masing-masing dengan aman, tertib, menjaga keamanan dan tetap bersatu, tetap rukun. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kami sampaikan kepada segenap masyarakat, para muhibbin, pecinta ulama dan habaib, semuanya yang berkumpul dari berbagai daerah. Pertama, kami ucapkan terima kasih kehadirannya karena antum datang ke sini atas sebuah dorongan hati mahabbah, dorongan ghairah terhadap urusan agama ini dan terhadap
masalah-masalah yang memang harus diagungkan oleh agama ini. Oke. Kedua, perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah kami bersama Ketua PJNU Kabupaten Pasuruan, para kiai, para masyayikh, Bapak Bupati, Wakil Bupati sudah melakukan komunikasi dengan pihak Kapolres dan Kajari dan seluruh jajarannya dan DIM dan semuanya. Kita Cukup terus. Oke. jadi intinya dari hasil pertemuan tadi, Pak Kapolres telah memberikan jaminan kepada kita bahwa beliau dari pihak kepolisian akan memproses kejadian ini sampai tuntas sesuai hukum yang berlaku di negara Indonesia. Dan insya Allah diusut tuntas sampai ke otaknya yang menyuruh dan yang menggerakkan saudara-saudara kita yang tidak tahu apa-apa diajak untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis semacam ini. Beliau berjanji akan diusut dengan tuntas. Karena itu kita tadi sudah minta jaminan kepercayaan kepada kepolisian dan beliau sudah memberikan jaminan kepada kami semua. Dan kami bersepakat dengan para kiai mempercayakan proses ini kepada beliau. Kami minta dengan segala hormat dan segala rasa cinta agar panjenengan semuanya setelah ini kembali ke rumah masing-masing dengan tenang, dengan tetap menjaga keamanan. Jangan kita main hakim sendiri, karena kalau kita main hakim sendiri kita menjadi tidak ada bedanya dengan mereka. Siap. Jadi tidak akan menguntungkan siapa-siapa, justru merugikan kita sendiri. Siap menunggu hasil. Karena itu kita tunggu, kita beri waktu. Ini yang melapor sedang melengkapi laporannya. Sambil kita awasi, beliau berusaha dan berjanji melakukan penyidikan ini dengan transparan. Jadi kita percayakan, kami mohon nanti setelah ini pulang ke rumahnya masing-masing dengan aman, tertib, menjaga keamanan dan tetap bersatu, tetap rukun. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa pembongkaran makam di Winongan, Pasuruan, yang kemudian dilaporkan ke Polsek dengan nomor resmi STPL 13X/2025 Polsek Winongan, tampak di permukaan sebagai perkara biasa, sengketa mengenai perusakan situs kubur. Namun bila ditelisik lebih dalam, kasus ini menyimpan lapisan makna yang jauh lebih kompleks. Terutama karena makam yang dibongkar bukan sekadar tanah pekuburan, melainkan makam Al-Habib Ahmad bin Soleh Al-Hadar, seorang tokoh yang dalam tradisi Ba'alawi dihormati sebagai datuk dari Habib Umar bin Hafidz melalui jalur ibu dan neneknya. Dengan demikian, peristiwa ini segera melampaui sekadar masalah, izin makam, dan bergeser menjadi arena perebutan legitimasi simbolik. Dalam tradisi Jawa, makam leluhur sering disebut sebagai papan pusaka, sebuah titik warisan yang tidak hanya menyimpan jasad, tetapi juga menjadi penanda terah dan legitimasi. Bagi keluarga Ba'alawi, terutama yang menyandang gelar Habib, situs makam merupakan watu gilang, simbol genealogis. Ia bukan hanya tempat berziarah, melainkan bukti hidup bahwa sebuah garis keturunan benar-benar berakar, berdaulat, dan memiliki kauruh untuk memimpin umat. Maka ketika makam itu disentuh, dibongkar, atau dipersoalkan, sesungguhnya yang terusik bukan hanya benda mati, melainkan papan pusaka legitimasi Ba'alawi. Di titik inilah laporan ke Polsek menjadi menarik untuk dikritisi. Secara formal, aparat negara memang berfungsi menjaga ketertiban. Namun ketika keluarga Ba'alawi melaporkan pembongkaran makam dengan menekankan identitas Habib, aparat hukum tidak lagi sekadar menjadi penjaga netral hukum perdata. Ia berubah menjadi pelindung simbol genealogis.
Ada pergeseran dari musyawarah desa yang berlandaskan adat lokal menuju legitimasi negara modern yang berpihak pada otoritas berbasis nasab. Sikap skeptis diperlukan di sini. Benarkah yang hendak dibela adalah hak waris dan martabat keluarga semata? Ataukah ini merupakan bagian dari upaya mempermanenkan hierarki sosial berbasis nasab, di mana negara dijadikan instrumen untuk menjaga papan pusaka Ba'alawi dari segala tantangan? Jika demikian, maka laporan itu tak lagi murni soal hukum, melainkan langkah politik simbolik, membentengi posisi elit religius di tengah masyarakat yang kian kritis dan egaliter. Dalam bahasa Jawa ada pepatah, sedumuk bathuk sanyari bumi ditohi ngantipati. Sengketa sejengkal tanah bisa dipertaruhkan sampai mati. Namun ketika tanah yang disengketakan adalah papan pusaka yang mengandung aura genealogis, pertaruhan itu naik kelas. Dari sekadar masalah maka menjadi pertarungan simbolik tentang siapa berhak menafsirkan sejarah dan memegang otoritas sosial. Ba'alawi melalui laporan ke Polsek tanpa hendak memastikan bahwa tafsir itu tetap berada di tangan mereka, dan negara menjadi pagar resminya. Kasus Winongan adalah cermin dari pola yang lebih luas. Ba'alawi mempertahankan simbolisme mereka bukan hanya lewat otoritas spiritual, tetapi juga melalui kanal formal negara. Makam yang sejatinya ruang memori leluhur berubah menjadi arena politik legitimasi. Kejadian pembongkaran makam ini sudah sangat berlebihan dan keterlaluan. Makam habaib yang benar-benar ada di makam tersebut dibongkar oleh Laskar PWILS, teman-teman semuanya. Bayangkan beliau orang soleh di masa lalu, di masanya dulu, entah menjadi guru ngaji ataupun yang lain, teman-teman semua, makamnya dibongkar yang mana anak cucunya tahu bahwa makam tersebut adalah ya memang benar makam seorang habaib yang sangat luar biasa akhlaknya, teman-teman semua ya, Masya Allah. Ini Laskar Monyet PWLS ini laknatullah alaih, semoga cepat dibubarkan pemerintah.